Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan badan, jasmani dan rohani, panjang umur dan murah rezeki dengan rahmat Allah. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang terkasih, orang-orang kanan yang mendampingi Nabi Muhammad kelak di sisi Allah. Oleh sebab itu, senantiasa kita panjatkan doa, sujud dan berdoa untuk Nabi Muhammad dan memuji Allah. Dengan rahmatnya kita diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan doa semoga yang di Indonesia sehat selalu, panjang umur, yang terkena musibah diparingi kuat, tabah dalam menghadapi segala cobaan. Semuanya sudah diatur. Napas, hidup, takdir itu semuanya sudah diatur. Allah Maha tahu garis manusia yang sudah ditetapkan. Semalam saya membaca surat Yasin ya. Di sini di bagian ayat 37 ini 36, 37 sampai ke bawah itu bersinar. Jadi saya sudah lama tidak membacakan Al-Quran ini ya. Kalau ini sudah 3 kali saya membaca Quran tapi bersinar. Itu hanya sekilas lap, itu saya sendiri. Mungkin kalau sekiranya orang tidak akan tidak akan ada lah ya, karena insya Allah saya ditunjuk seperti itu. Tapi kalau para ustadz, insya Allah dia juga bisa lah, atau istilahnya presiden. Jadi kalau untuk Bapak Presiden ya, seburuk apapun dia, ibaratnya pandangan kita itu juga mendapatkan wahyu. Jadi tidak boleh kita menghinanya, sama saja. Ustadz sama presiden itu sama saja diberikan wahyu. Pada zaman dulu, pada Nabi Muhammad tuh sebelum ada presiden itu julukan presiden yailah Nabi. Intinya sekarang saya merasakan sendiri ya, saya bukan Nabi, saya manusia biasa, tapi rahmat itu disamakan dengan para Nabi kayak gitu. Jadi saya merasakan penderitaan, hinaan itu saya sudah rasakan. Jadi betapa sakitnya dihina orang itu, seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa yang dicacak-cacak, Nabi Ibrahim yang dimintai kurban atau anak itu kan. Nah, itu semua saya rasakan. Kalau saya mau ceritakan, istilahnya saya ini sebagai finalis pengakhiran ya. Kisah cinta Nabi Adam adalah seperti kisah cinta saya mengatakan bukan saya ya. Intinya siapa orang yang di akhir zaman itu, bukan saya ya. Kisah cintanya seperti Nabi Adam terpisah antara timur dan barat. Kisah Nabi Nuh, yaitu laut yang menghantam bumi atau menyapu manusia. Kisahnya Nabi Sulaiman, yaitu yang akan memakmurkan bumi di akhir zaman. Kisahnya Nabi Ibrahim, yaitu ketika mempunyai anak dan dipisahkan, atau kisah berpisahnya kepada keluarganya, orang tua. Kisahnya Nabi Isa ialah ketika ada orang menghina, mengatakan dia anak haram. Itu walaupun secuil kata itu sangat menyakitkan dan bisa membuat malaikat-malaikat menangis. Kisahnya Nabi Muhammad seperti yang dihina-hina.
direndahkan, dihina, dan selalu diolok-olok. Itulah kisah wanita akhir zaman. Dia adalah sebagai finalis dunia yang ibaratnya menyejarahkan kisah-kisah Nabi itu tertumpah di situ semua. Kisahnya Rama dan Cinta juga ada. Ketika dia masih berumur 25 tahun, dia diculik dengan seseorang. Nah, semua para nabi, para dewa itu tertumpah di situ, walaupun sebentar itu semua dialami. Dan sekarang terakhirnya ialah kehidupannya itu kelak sebelum dia akan dipenjarakan, dia akan memakmurkan bumi, insya Allah. Nah, ini bukan mendahului Allah, tapi jika kita takut kepada maut, kenapa kita takut dengan penjara? Sifat bandelnya, sifat beraninya itu membuat orang jengkel, ibaratnya seperti kisahnya Krishna, Dewa Krishna. Nah, itu waktu kecilnya Dewa Krishna itu sangat bandel. Jadi semua dewa, semua nabi itu tertumpah pada satu orang, yaitu wanita akhir zaman. Ini adalah finalis dunia. Nah, untuk ini kemarin saya baca Yasin, di intinya Allah minta dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha pengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah ia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan bulan pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis peredarannya. Itu semalam yang bercahaya. Ada lagi 3 ya. Waktu itu sudah saya tuliskan di Facebook, yaitu yang kena banjir itu juga bercahaya. Itu orang-orang yang cantik, orang-orang yang putih, orang-orang yang mulus, itu walaupun diberi pelajaran, mereka tidak akan pernah berubah. Maka berikanlah tangguh dalam sebentar, kelak Allah akan membalasnya. Jadi semua di sini apa yang saya baca itu melalui sinar dulu, baru saya bacakan. Itulah perintahnya. Allahu a'lam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang saya bacakan ini. Kita tidak lain hanyalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya berhala-berhala itu tidak akan menolong sedikit pun kelak di hari kiamat. Mereka akan memungkiri, mereka akan berpaling ketika manusia berkata, "Hai berhala, mengapa kau diam?
Dan berhala itu berkata, "Sesungguhnya aku hanya membodohimu, dan kau mau mengikutiku. Maka tiada penolonglah kekal selamanya di neraka." Dan di sini saya akan pesankan satu kali lagi. Ingat pesan saya ini, kadang saya sudah males ya ngingetin. Jadilah orang yang sebelah kanan bagi Allah. Karena di sini ada malaikat yang mencatat 2 buku, yaitu Sijin dan Ilyin. Ilyin adalah buku di sebelah kanan. Maka jadilah orang yang menjadi catatan di sebelah kanan. Tidak menghina, percaya, dan diam. Itu saja. Jika kalian percaya, maka ikutilah. Jika tidak, maka ada buku Sijin. Silahkan pilih. Sama seperti Nabi Isa. Jika kamu menganggap saya Tuhan, silahkan menganggap saya Tuhan. Jika kamu menganggap Nabi, maka silahkan menganggap Nabi. Saya pun begitu. Saya tidak memaksa. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.